Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Fadila Ramadan. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dunia ditunjukkan pada berbagai macam upaya guna meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional real, yang dipandang sebagai suatu proses kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, jadi di sini pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur dan digambarkan secara umum oleh tingkat laju pertumbuhan ekonominya. Salah satunya adalah melalui kebijakan perdagangan internasional. Oke, selanjutnya faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, yaitu penghematan biaya produksi. Terus kemudian yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan nasional. Yang keempat, perbedaan penguasaan teknologi. Dan yang kelima, perbedaan selera. Nah, pada pertanyaan ini, apakah perdagangan internasional akan mendorong pembangunan ekonomi? Nah, pada slide selanjutnya kita akan mengetahui ada beberapa pakar yang pro terhadap perdagangan internasional dan juga ada pakar lain yang kontra terhadap perdagangan internasional. Di sini yang pro perdagangan internasional, Adam Smith dan David Ricardo, percaya bahwa spesialisasi tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk yang lebih baik lagi, sehingga akan mendatangkan pendapatan bagi negara tersebut lebih banyak lagi. Nah, dapat kita lihat pada alur tersebut, sebagai spesialisasi dapat meningkatkan skala ekonomi, kemudian dapat juga membuat harga barang menjadi lebih murah, terus menjadi konsumsinya meningkat. Setelah itu mendorong investasi dan menumbuhkan ekonomi. Ada juga Alfred Marshall yang mengatakan bahwa perdagangan sebagai motor dari pertumbuhan ekonomi. Suatu negara lebih baik memproduksi barang yang paling murah biaya produksinya dan memberikan kesempatan bagi negara lain memproduksi barang lain. Terus pakar selanjutnya ada Hacker dan Heckscher dan Ohlin dan Samuelson menemukan bahwa perdagangan internasional menciptakan efisiensi dan akan saling menguntungkan bagi seluruh negara di dunia. Selanjutnya yang kontra perdagangan internasional. Dalam teori ketergantungan atau dependency theory dan teori pertukaran yang tidak seimbang atau theory of unequal exchange, negara sedang berkembang tetap disiapkan menjadi negara yang inferior dan dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam sistem perdagangan dunia. Sedangkan keuntungan akan selalu menguntungkan negara yang lebih maju. Raoul Prebisch dan Hans Singer mengatakan bahwa perdagangan internasional membawa konsekuensi yang tidak baik bagi negara sedang berkembang dalam jangka panjang, karena negara-negara itu dipaksa untuk berspesialisasi menghasilkan barang-barang primer komoditas. Selanjutnya ada Gunnar Myrdal yang berargumen bahwa perdagangan internasional tidak akan mencapai keseimbangan dalam hal pembayaran balas jasa faktor produksi. Negara yang sedang berkembang akan selalu dirugikan. Akibatnya perdagangan internasional, sektor perdagangan tradisional akan berkembang dalam jangka pendek, namun akan semakin hancur dalam jangka panjang karena sektor ini hanya memproduksi barang-barang primer atau barang-barang yang murah harganya. Lanjut, ada Arthur Lewis yang mengatakan ada ketidakseimbangan manfaat yang diperoleh oleh negara maju dengan negara yang sedang berkembang. Ada penghancuran nilai tukar perdagangan yang harus diterima oleh negara yang sedang berkembang itu. Oleh karena itu, Prebisch Singer menyarankan agar negara yang sedang berkembang dapat mengenakan tarif atau cukai yang tinggi untuk memproteksi produk domestiknya. Nah, di sini ada bukti empiris, di mana pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional tidak hanya bergerak searah, tetapi pertumbuhan ekspor
telah melampaui pertumbuhan ekonomi. Nah, pada garis yang berwarna merah itu adalah GDP-nya. Terus yang bergaris biru itu adalah total ekspor. Pada bukti empiris lainnya, dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan negara berkembang, ekspor negara industri masih mendominasi. Kemudian pangsa negara industri dalam total ekspor dunia masih lebih tinggi dibandingkan dengan Badan Pusat Statistik. Yang awalnya bangsa Asia meningkat tetapi sekarang mengalami stagnasi. Pada saat yang sama, Afrika dan Amerika Latin masih relatif rendah dan terbelakang. Oke, sekian penjelasan dari presentasi saya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, thank you.